China National Offshore Oil Corporation atau CNOOC SES Limited adalah perusahaan kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas bumi dengan BP Migas. CNOOC SES memiliki visi menjadi kontributor perusahaan energi global terkemuka CNOOC Limited dan merupakan mitra serta operator pilihan yang terpercaya di Indonesia. Dengan misi memberikan nilai terbaik kepada negara, penyandang dana, dan karyawan melalui realisasi aset yang dipercayakan kepada kami, keunggulan operasional melalui penekanan kinerja mutu, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan serta biaya, kepemimpinan dan inovasi teknologi, menumbuh kembangkan usaha secara berkesinambungan dengan menerapkan peningkatan secara berkelanjutan. Wilayah pertambangan CNOOC SES berada di lepas pantai Laut Jawa, sebelah tenggara Pulau Sumatera yang terbagi menjadi 3 area produksi, yakni area selatan, area pusat, dan area utara. 3 lokasi pendukung produksi, yaitu Pulau Pabelokan, Pelabuhan Kalijapat, dan kantor pusat di Jakarta telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan. Demikian pula dengan area pelabuhan dan fasilitas ekspor minyak di 2 FSO juga telah memenuhi peraturan internasional untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan atau ISPS Code. Sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi, CNOOC SES memiliki kesadaran penuh dalam menjaga kesehatan, keselamatan, dan perlindungan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, segenap jajaran pimpinan dan karyawan CNOOC SES berkomitmen untuk senantiasa melakukan langkah berikut, utamanya meliputi mematuhi peraturan perundangan kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan perundangan lingkungan yang berlaku di Indonesia, mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan, dan menerapkan program peningkatan kesehatan karyawannya, selalu melakukan peningkatan kualitas, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk komitmen kami terhadap K3L adalah dengan menyampaikan informasi K3L melalui video ini kepada Anda, dengan harapan Anda akan memiliki kepedulian dan pemahaman yang sama mengenai K3L di wilayah kerja CNOOC SES. Beberapa fasilitas operasi CNOOC SES antara lain kantor pusat yang bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia sebagai pusat seluruh operasi CNOOC SES, Pelabuhan Kalijapat 4 di Tanjung Priok yang merupakan terminal keberangkatan dan kedatangan personil menuju dan dari area produksi lepas pantai, sekaligus juga sebagai pelabuhan material, gudang, dan workshop. Pulau Pabelokan merupakan fasilitas logistik dan material di area lepas pantai, sekaligus terdapat unit pemrosesan gas alam, pembangkit listrik, dan kantor operasional unit produksi untuk area selatan. Drilling rig merupakan fasilitas pengeboran sumur-sumur baru di lepas pantai sebelum dilakukan produksi. Production platform adalah fasilitas untuk memompa minyak dan gas bumi melalui sumur-sumur yang telah terbentuk. Proses platform adalah unit pemrosesan minyak bumi untuk memisahkan minyak dari air dan gas. Tanker atau floating storage and offloading adalah tempat penyimpanan minyak hasil produksi sebelum diekspor atau untuk kebutuhan dalam negeri. Barge dengan berbagai fungsi seperti barge untuk akomodasi, barge untuk melakukan perawatan konstruksi, dan barge untuk pemeliharaan sumur-sumur. Berbagai macam kapal untuk penunjang operasional seperti kapal supply, kapal kru, dan kapal tunda yang beroperasi pada seluruh wilayah produksi. Sebelum memasuki lokasi kerja lepas pantai CNOOC SES, Anda perlu mengetahui prosedur secara umum untuk melakukan perjalanan dan bekerja di lokasi kerja tersebut. Untuk melakukan perjalanan dan bekerja di area produksi lepas pantai, Anda harus mendapatkan izin dengan mengurus HSE Passport atau Field Entry Permit.
HSE Passport adalah buku yang berisi data pribadi, data kesehatan, dan catatan kegiatan K3L yang diikuti. Di dalam HSE Passport juga terdapat barcode Anda yang akan di-scan apabila Anda melakukan perjalanan ke area operasi lepas pantai. HSE Passport harus dimiliki oleh seluruh karyawan CNOOC SES dan kontraktor. Sedangkan Field Entry Permit atau FEP hanya digunakan untuk pengunjung yang datang ke area operasi lepas pantai dalam waktu singkat. Untuk mendapatkan HSE Passport dan Field Entry Permit, Anda perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk HSE Passport, persyaratan yang diperlukan adalah telah lulus medical check-up yang harus diperpanjang setiap 1 tahun sekali, dan telah mengikuti pelatihan Basic Sea Survival yang harus dilakukan setiap 4 tahun sekali. Untuk Field Entry Permit, persyaratan yang diperlukan adalah surat keterangan sehat dari dokter pemeriksa, menyerahkan fotokopi identitas diri, melengkapi formulir pendaftaran, dan mendapatkan persetujuan untuk melakukan perjalanan ke area operasi lepas pantai dari VP Exploitation. Setelah mendapatkan izin, berikutnya adalah prosedur bepergian ke area lepas pantai. Keberangkatan dilakukan dari Pelabuhan Kalijapat 4 Tanjung Priok dengan jadwal normal keberangkatan setiap pagi hari. Sebelum berangkat, Anda diharuskan mendaftarkan diri dengan memperlihatkan HSE Passport atau Field Entry Permit kepada petugas di Crew Change Checkpoint. Apabila telah memenuhi syarat, boarding pass akan diberikan dan siap untuk menaiki kapal. Perhatikan untuk tidak membawa barang yang besar dan berat dengan cara dijinjing atau diangkat secara manual. Setelah menaiki kapal, Anda diharapkan duduk di tempat duduk penumpang yang tersedia dan mengikuti safety briefing. Setiap personil yang berangkat menuju wilayah operasi lepas pantai diwajibkan memiliki pengetahuan mengenai tata cara berpindah dari kapal ke beberapa fasilitas lain. Cara berpindah yang tersedia ada 3 macam, yaitu berpindah dengan swing rope, berpindah dengan personel basket, dan berpindah dengan menggunakan frog. Untuk berpindah dengan swing rope, pertama-tama Anda harus menggunakan rompi keselamatan dengan baik, mengikuti antrian, tidak membawa barang dengan menyerahkan barang bawaan Anda kepada petugas yang membantu Anda. Ambillah tali yang terjauh. Berpegangan dengan 2 tangan. Perhatikan gerakan kapal dan yakin serta tidak ragu-ragu untuk mengayun pada saat kondisi cukup aman. Ketika berpindah dengan personel basket, Anda diwajibkan menggunakan rompi keselamatan dengan baik. Ketika basket sudah siap, letakkan barang Anda di tengah basket. Kemudian, letakkan salah satu kaki Anda di pinggiran basket, serta peganglah tali dengan kedua tangan Anda. Ketika basket terangkat, letakkan kaki yang lain pada pinggiran basket. Ikuti instruksi petugas yang membantu Anda di kapal ataupun di atas tempat yang dituju. Maksimum jumlah orang yang dapat diangkat adalah 4 orang dengan posisi saling berhadapan untuk menjaga keseimbangan. Apabila berpindah dengan frog, Anda juga diwajibkan menggunakan rompi keselamatan. Duduk di tempat duduk frog yang tersedia, gunakan sabuk keselamatan yang ada. Tidak membawa barang dengan meletakkan barang di tempat yang tersedia. Berpegangan pada pegangan yang tersedia. Maksimum jumlah orang yang dapat diangkat dengan frog adalah 3 orang. Setelah sampai di lokasi yang dituju, untuk beberapa lokasi yang telah memiliki sistem scanning barcoding, langsung serahkan HSE Passport atau Field Entry Permit kepada petugas yang berwenang untuk di-scan. Untuk pengunjung, personel baru, dan personel non-regular, segera melapor ke radio room untuk registrasi, dan diwajibkan mengikuti safety briefing yang akan diberikan oleh petugas keselamatan di lokasi tersebut. Kemudian, lengkapi data Anda dengan mengisi T-card dan meletakkannya di rak yang telah disediakan. T-card berguna untuk memantau keberadaan personil dan pengunjung pada saat keadaan darurat terjadi. Setelah memenuhi semua persyaratan, maka Anda siap untuk mulai bekerja.
Selama berada di wilayah kerja CNOOC SIS, beberapa peraturan kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, dan keamanan perlu diperhatikan dan ditaati. Aturan ini meliputi penggunaan alat pelindung diri minimal selama bekerja sesuai standar CNOOC yang meliputi helm keselamatan dengan tali pengikat, kacamata keselamatan, pakaian kerja atau coverall tahan api, sarung tangan keselamatan, dan sepatu keselamatan. Alat pelindung diri tambahan digunakan disesuaikan dengan jenis bahaya dan resiko dari pekerjaan yang akan dilakukan. Merokok hanya diperkenankan di tempat-tempat khusus untuk merokok. Tempat-tempat tersebut telah disediakan di area yang bukan masuk kategori berbahaya. Dilarang membawa, menggunakan, dan mengedarkan minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Berjudi, membawa senjata api, dan senjata tajam tidak diperkenankan. Dilarang melakukan tindakan kriminal seperti berkelahi dan mencuri. Dilarang menggunakan telepon seluler yang bukan jenis kedap gas di area produksi, kecuali di dalam akomodasi. Dilarang menggunakan kamera foto dan video yang bukan jenis kedap gas di area produksi, kecuali telah dilengkapi dengan izin kerja panas. Memancing tidak diperkenankan di semua area produksi CNOOC SIS. Dilarang membawa dan menyimpan makanan di dalam kamar penginapan untuk mencegah berkembang biaknya kecoa dan tikus. Buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan pemilahan yang telah diatur dalam sistem pengolahan sampah. Dalam melaksanakan pekerjaan di tempat kerja, setiap orang yang bekerja perlu mengetahui persyaratan-persyaratan berikut, yaitu setiap pekerjaan harus dilakukan oleh personil yang berkompeten dan direncanakan dengan baik dengan menerapkan sistem izin kerja. Izin kerja panas dibutuhkan untuk pekerjaan yang menimbulkan panas, api, atau percikan bunga api yang dilakukan di luar bengkel kerja, seperti pengelasan, penggerindaan, dan sebagainya. Izin kerja dingin dibutuhkan untuk pekerjaan yang berbahaya namun tidak menimbulkan panas, api, atau percikan bunga api, seperti pekerjaan di ketinggian, pekerjaan di tepi laut dengan risiko terjatuh, pekerjaan dengan bahan kimia berbahaya, dan lain sebagainya. Izin memasuki ruang tertutup dan izin pekerjaan penggalian lebih dari 1,5 meter. Formal prosedur dibutuhkan untuk pekerjaan rutin beresiko yang harus dilengkapi dengan standar operating procedure. Pastikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan mampu dan telah siap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menjalankan 5 larangan sebelum 5 langkah telah diterapkan. Pastikan semua energi telah diisolasi sebelum bekerja pada peralatan dan instalasi dan dilepas kembali sesuai urutannya pada saat pekerjaan selesai, di bawah pengawasan dan persetujuan area authority dan site controller setempat. Selama pekerjaan berlangsung, jalankan program STOP, yaitu observasi perilaku dalam bekerja dengan menghentikan dan memberitahu rekan kerja Anda apabila ada perilaku bekerja yang tidak aman dan beri penghargaan atau pujian apabila rekan Anda bekerja dengan aman. Laporkan kondisi tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kepada supervisor atau petugas keselamatan setempat. Secara umum, bahaya-bahaya yang ada di lokasi kerja CNOOC SIS adalah bahaya pengangkatan dan pemindahan barang, listrik tegangan tinggi, operasi heli dan kapal laut, kebocoran gas yang dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan, bising dan getaran, cuaca buruk, api terbuka dan bunga api, bekerja di ketinggian, bekerja di tepi laut dengan risiko terjatuh. Lokasi kerja yang licin karena minyak, naik turun tangga ke tempat-tempat yang tinggi, bahaya dari peralatan atau fasilitas yang rusak akibat berkarat, transfer personel, transfer bahan bakar, pipa panas dan bertekanan, peralatan yang berputar, dan lain-lain. Apabila keadaan darurat terjadi, prosedur untuk menghadapinya telah ditetapkan. Apabila terjadi kecelakaan, segera hentikan pekerjaan. Amankan si korban dari bahaya yang ada.
beri pertolongan pertama kepada korban dan mintalah bantuan dari rekan kerja untuk membawa korban ke klinik terdekat. Apabila luka-luka korban cukup parah, dokter bersama pimpinan unit di area tersebut akan segera memutuskan untuk dilakukan evakuasi medis ke rumah sakit terdekat di Jakarta dengan menggunakan helikopter atau kapal yang tersedia. Apabila Anda melihat adanya kebocoran gas, segera beritahu supervisor di lokasi tersebut untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dengan mengerahkan tim tanggap darurat yang ada. Apabila terjadi kebakaran, segera usahakan untuk dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan yang tersedia. Jika api tidak dapat dikuasai, aktifkan alarm terdekat atau laporkan kepada supervisor di lokasi tersebut untuk mengerahkan tim tanggap darurat yang ada. Apabila keadaan darurat sudah tidak bisa ditangani, on-scene commander akan segera mengaktifkan alarm darurat dan memerintahkan kepada semua orang di lokasi tersebut melalui pengeras suara untuk segera melakukan evakuasi ke master station yang telah ditentukan dan menunggu perintah selanjutnya untuk kemudian segera meninggalkan lokasi dengan peralatan penyelamat yang ada. Apabila terjadi tumpahan minyak ke laut, perusahaan telah menyediakan peralatan penanganan tumpahan minyak di semua lokasi lepas pantai. Pengerahan Oil Combat Team atau penggelaran oil boom dapat dilakukan untuk menghindari tumpahan minyak menyebar lebih luas dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Bagi CNOOC SES, komitmen terhadap perlindungan lingkungan sangat penting untuk dilakukan. Untuk itu, pemenuhan terhadap peraturan perundangan lingkungan yang berlaku senantiasa dilaksanakan. Analisa terhadap dampak lingkungan selalu dilakukan untuk pengembangan sumur-sumur produksi baru, peningkatan kesadaran karyawan terhadap lingkungan melalui pelatihan lingkungan, penanganan limbah padat dan cair, serta penanganan polusi ke udara melalui penerapan Waste Management Plan, pemasangan Continuous Emission Monitoring System di cerobong pembangkit listrik, dan pemasangan hydrocyclone di unit pemrosesan minyak. Studi-studi lingkungan terus dilakukan untuk memantau perubahan lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas perusahaan. Pelaksanaan program penghijauan kembali serta konservasi flora dan fauna di Pulau Pabelokan. CNOOC SES selalu berusaha untuk menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja serta pelindungan lingkungan dalam setiap kegiatannya. Informasi yang baru saja Anda terima diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan Anda, sehingga seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Selamat bekerja!